sampaikanlah ini dengan langsung dan jelas ya, langsung, jangan ditunda-tunda lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, channel Sunset Solution. Pagi ini kami akan mencoba berbagi kepada saudara-saudara kita, adik-adik kita, anak-anak kita yang saat ini sedang berjuang mencari jodoh ya, mencari jodoh yang tepat atau yang sesuai dengan keinginan ya. Terkadang sepertinya jodoh ini susah-susah sulit ya, nampaknya seperti mudah, tapi banyak juga keluhan bahwa jodoh ini susah untuk ditemukan, apalagi mencari yang cocok menurut pribadi kita, baik dari sisi pribadi maupun dari sisi fisiknya. Nah, namun demikian kita harus yakin sebagai umat Islam ya, khusus umat Islam, bahwa jodoh, rezeki dan kematian itu sudah ada catatannya atau sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari penjelasan ini sepertinya jodoh itu tidak perlu dicari. Nah, bukan begitu maksud dari ayat atau hadis yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW. Akan tetapi Allah menunjukkan bahwa jodoh manusia itu sudah tetap bagi Allah. Nah, sekarang tinggal ikhtiar kita, apa langkah kita yang mesti dilakukan sesuai dengan sunnah Nabi kita Rasulullah SAW. Keluhan ini sering disampaikan oleh ada orang tua ya, orang tua yang resah anaknya terkadang sudah umurnya tidak bisa dibilang muda lagi, tapi belum juga kunjung melakukan pernikahan ya, ketemu jodohnya. Nah, pada hari ini kami berusaha memberikan beberapa solusi agar jodoh ini segera ditemukan sesuai dengan syariat kita yang beragama Islam. Nah, pada pagi ini kami berterima kasih kepada saudara kami sudah bersedia menyediakan waktunya untuk melihat tayangan kami ini. Hal yang paling penting sekali, yang utama sekali dalam mencari jodoh ini adalah doa ya. Kita Islam ini, doa adalah suatu senjata yang paling utama yang mesti digunakan, yang mesti kita manfaatkan. Terkadang kita ada di hati kecil kita bahwa mengeluh bahwa kita sudah berdoa sepanjang hari setelah sholat dan sebagainya, akan tetapi jodoh kita juga tidak kunjung ditemukan atau tidak ada yang cocok ya. Nah, hal ini sebenarnya kesalahan tidak ada dari Allah ya, dari Tuhan kita tidak ada itu, karena Allah itu akan pasti memberikan semua yang terbaik bagi hambanya. Sekarang kita introspeksi diri ya, kenapa doa kita terkadang tidak dikabulkan atau tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini ada beberapa kemungkinan. Kita pertama mesti koreksi diri. Koreksi diri kita bagaimana caranya? Kita lihat ibadah kita. Kita diperintahkan ibadah, umpamanya buat laki-laki ini sholatnya yang benar atau melaksanakan sholat berjamaah ya. Umpamanya biasanya sholat di rumah, ini ditambah sholat berjamaah 5 waktu. Nah, dan amalan lain ya, itu perlu ditingkatkan sehingga kita memperbaiki diri, itu yang lebih utama di hadapan Allah. Nah, kita koreksi, kalau perlu kita komunikasi dengan Allah, kita tanyakan apa yang kurang ya Allah. Di samping kita bertanya, kita juga memperbaiki diri. Nah, umpamanya kita tidak pernah sholat sunnah atau sholat tahajud,
Nah, pada sholat tahajud inilah kita memohon kepada Allah, pertemukanlah jodoh kita ya Allah, berikanlah jodoh yang terbaik ya Allah. Nah, terbaik menurutku belum tentu terbaik menurutmu ya Allah. Nah, ini perlu disampaikan kepada Allah. Allah itu suka sekali dengan hambanya yang memelas kepada Allah SWT sesuai dengan sifatnya yang maha pengasih dan maha penyayang. Nah, ya, untuk yang kedua itu disarankan janganlah berhubungan, menjalin hubungan yang tidak bermanfaat atau banyak mudorotnya daripada manfaatnya ya. Yang sering kita dengar istilahnya dalam hubungan sosial yang sepertinya sudah biasa kita kenal di dalam lingkungan bermasyarakat, yaitu berpacaran. Berpacaran ini sama sekali tidak ada anjuran sama sekali di dalam Islam, karena di dalam Islam itu sudah ada tata cara yang ditujukan oleh Rasul kita. Bagaimana caranya kita berhubungan dengan lawan jenis atau orang lain. Nah, di sini mesti kita sampaikan. Daripada kita melakukan hubungan pacaran yang sering kita lihat banyak sekali mudaratnya ya terjadi di lingkungan kita. Nah, ini lebih baik kita melakukan pendekatan diri kepada Allah SWT. Nah, artinya apa? Untuk cara mendekatkan diri kepada Allah ini, untuk mencari jodoh, nah ada istilahnya namanya ta'aruf. Ta'aruf ini, nah ini yang disunahkan oleh Nabi kita. Kita dapat berhubungan atau berkomunikasi baik dengan orang yang akan kita sukai maupun keluarganya. Nah, ini yang nama ta'aruf. Ini sekilas saja tentang ta'aruf ya. Nanti kita akan bahas khusus tentang ta'aruf ya pada tayangan kami berikutnya. Yang ketiga yaitu kita dalam mencari jodoh ini jangan membuat terlalu tinggi mencari syarat-syaratnya gitu. Umpamanya mesti lengkap gitu, sempurna, cerdas, hafal Al-Quran ya, ganteng atau cantik gitu ya. Nah, penyayang. Nah, kita mesti sadar juga bahwa jodoh kita itu mesti kita usahakan memang, tapi kita jangan berpatokan dengan kriteria yang kita buat sendiri ya. Pada prinsipnya semua orang menginginkan itu, kita suka itu semua, tapi Allah lebih suka dengan pilihan Allah. Allah tahu lebih yang terbaik untuk kita. Nah, apabila kita terlalu membuat kategori pilihan jodoh kita terlalu tinggi ya, umpamanya harus mesti cantik, kaya, umpamanya ya, ganteng gitu, berpendidikan tinggi. Nah, ini ujung-ujungnya bisa menjadi hal yang kurang baik kepada kita, karena apa yang kita harap tuh terkadang itu tidak sama dengan yang kita lihat ke depannya. Nah, jadi hal ini kalau kita paksakan di kemudian hari bisa menjadi hal yang sangat mengecewakan ya. Karena pada prinsipnya setiap individu itu, setiap pribadi itu tidak ada satupun kita yang sempurna. Terkadang sempurna ini hanya kasat mata saja. Kita melihatnya seseorang itu sempurna, padahal kenyataannya tidak. Seperti itu juga diri kita. Terkadang kita ada rasa di diri ini sudah sempurna, ternyata padahal sebenarnya hati kecil kita mengatakan bahwa kita ini tidak sempurna. Nah, yang keempat kita mesti tingkatkan ya, memperluas pergaulan dan yang bersifat positif ya. Pergaulan yang bersifat positif itu, bergaul, berkomunikasi, bersosialisasi ya, bermasyarakat. Nah, bermasyarakat ini, yang paling penting sekali di dalam kehidupan sosial ya. Nah, di sini apabila kita bermasyarakat, bersosialisasi, nah terkadang inilah salah satu jalannya Allah mempertemukan dengan jodoh kita ya, sesuai dengan yang kita doakan itu. Nah, ini salah satu usaha kita untuk membuat jalan ya. Kita membuat jalan, Allah yang mengabulkan. Jadi jangan kita hanya berpatokan hanya doa saja
ya, doa saja, kita tetap juga bergaul dan berkomunikasi, berinteraksi dengan di tengah-tengah masyarakat atau kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Ini perlu sekali. Nah, dalam berkomunikasi, bersosialisasi inilah kita mesti mengetahui cara-cara dan adabnya. Maka tunjukkanlah akhlak-akhlak kita yang terbaik ya dalam berhubungan organisasi atau bermasyarakat. Dapat kita lihat itu rata-rata ya, hampir mungkin bisa kita katakan 80-90% ini perjodohan ini, jodoh ini sering ditemukan dalam suatu pergaulan atau sosialisasi ya di tengah masyarakat. Nah, inilah yang perlu kita lakukan. Salah satunya usaha yang harus kita lakukan. Hal yang kelima yang perlu kita lakukan, ini yang sangat penting sekali. Ini terkadang sering kita abaikan dan sering sekali adik-adik kita, saudara-saudara kita menunda hal ini. Padahal ada umpama seorang laki-laki sudah menyukai seorang wanita tersebut, sudah terasa cocok ya, berdasarkan hubungan sosial, berdasarkan hubungan masyarakat, berdasarkan hubungan yang telah terjalin dengan keluarganya. Begitu juga antara wanita terhadap pria, wanita ini sudah merasa cocok dengan seorang pria dan sudah tahu keluarganya, terasa cocok. Tapi ada satu ya yang tidak sering jadi hambatan, itu istilahnya sungkan atau gengsi ya, menyampaikan lebih dulu. Nah, ini saran kami, apabila kita sudah merasa cocok, baik laki-laki maupun perempuan, sampaikanlah ini dengan langsung dan jelas ya, langsung, jangan ditunda-tunda lagi apabila kita sudah merasa cocok. Nah, apabila sudah merasa cocok, sampaikan terus terang, baik kepada yang bersangkutan maupun kepada keluarganya. Tidak apa-apa, baik laki-laki maupun perempuan, daripada umpama kita menunda-nunda dari menyampaikan keinginan kita itu, tahu dilamar orang lain. Nah, inilah yang sering terjadi di tengah masyarakat kita. Seolah-olah seseorang itu sudah mengetahui bahwa kita ingin memperistri atau bersuami dengan dia, akan tetapi pikiran kita tidak sama dengan orang lain. Terkadang orang lain menyangka kita hanya berteman biasa. Nah, ini yang harus kita lakukan. Segera lakukan, ucapkan dengan jelas dan baik. Insya Allah ini jalan yang terbaik. Nah, yang terakhir yaitu jangan berputus asa. Umpamanya usaha sudah dibuat semaksimal mungkin, bersosialisasi, berdoa, tapi belum juga dikabulkan oleh Allah, belum juga dipertemukan oleh Allah jodoh kita. Nah, ini adalah suatu ujian bagi kita. Artinya Allah bukan mempertemukan, bukan tidak mempertemukan kita dengan jodoh kita. Ini adalah ujian. Apabila kita putus asa atau frustasi, inilah salah satu contoh iman kita yang masih rendah. Bagaimana Allah akan mengabulkan doa kita, sedangkan keyakinan kita kepada Allah berkurang atau kurang sekali ya. Nah, sehingga kita putus asa. Hal ini bukan membuat Allah menjadi memberi jodoh dengan kita. Justru Allah makin murka, karena Allah lebih tahu dengan apa yang terbaik buat kita daripada diri kita sendiri terhadap diri kita sendiri. Tentang perjodohan ini kan sudah dijelaskan oleh firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu ini kita bacakan, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan jadikan dia di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Nah, artinya memang kita sudah dijodohkan, sudah ada jodoh-jodoh kita, pasangan-pasangan kita. Jadi kita jangan khawatir, yakin sepenuhnya, seyakin-yakinnya semua kepada Allah. Serahkan semua kepada Allah, dan di samping usaha ya. Nah, yang terakhir yaitu senantiasa memperbaiki diri. Nah, ini yang paling perlu. Jangan kita puas dengan kondisi kita saat itu. Kita tetap harus perbaiki diri semua, baik akhlak kita, amal ibadah kita, keadaan tubuh kita, kesehatan kita, perbaiki semua. Dengan izin Allah semuanya akan menjadi lebih baik. Nah, saya rasa hanya itu yang dapat kami sampaikan.
pada hari ini. Semoga adik-adik kita, saudara-saudara kita, anak-anak kita yang pada hari ini belum menemukan jodohnya, insya Allah kami ikut mendoakan, insya Allah dalam waktu dekat akan dipertemukan jodoh yang sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.